Tanah suci jadi saksi, bukan atas doaku, tapi atas pengkhianatan suamiku dan sahabatku. Di sana aku jatuh, dan di sanalah aku bersumpah, aku akan bangkit, dan mereka akan aku buat hancur. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Langit malam di Mekah begitu tenang. Gemerlap lampu Masjidil Haram memantulkan cahaya ke wajah Naila yang penuh harap. Matanya sembab, bukan karena kesedihan, tapi karena haru dan syukur. Setelah bertahun-tahun bekerja keras bersama suaminya, Farhan, akhirnya mereka menunaikan ibadah haji, impian yang selama ini mereka doa-doakan sejak awal pernikahan. Mereka duduk berdampingan di pelataran Ka'bah. Tangan Naila menggenggam tasbih, sementara Farhan menatap ke depan dengan wajah serius. Naila menyandarkan kepalanya pelan ke bahu suaminya. "Terima kasih ya, Mas. Akhirnya kita sampai di sini," bisiknya pelan. Farhan tersenyum kecil. Sekilas. "Alhamdulillah, Nay. Ini semua karena kerja keras kita berdua." Naila mengangguk. Dalam diamnya, ia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Ia punya suami setia yang tumbuh bersamanya dari nol, punya bisnis yang kini berkembang pesat, dan kini, berdiri di tempat tersuci umat Islam bersama orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, sebuah kabar mengejutkan datang dari agen travel haji mereka. Salah satu calon jamaah cadangan akhirnya dapat kuota tambahan karena ada pembatalan di detik terakhir. Dan yang beruntung itu adalah Rani, sahabat Naila sejak kecil. Sahabat yang sudah seperti saudara sendiri. Naila hampir menangis karena bahagia. Bayangkan saja, haji bersama suami dan sahabat terdekat. Baginya ini anugerah luar biasa. "Ran, ini gila banget. Masya Allah, kita haji bareng." Naila memeluk Rani erat-erat ketika sahabatnya tiba di hotel tempat mereka menginap. Rani tertawa kecil. "Aku juga gak percaya, Nay. Rezeki memang gak ketukar. Padahal aku udah pasrah." Farhan tersenyum melihat keakraban mereka. Tapi Naila tidak menyadari, ada sorot aneh dalam pandangan suaminya ke arah Rani. Pandangan yang hanya muncul sesekali. Sekilas. Tapi cukup dalam. Hari-hari awal berjalan dengan indah. Mereka bertiga saling bantu, saling mengingatkan, saling mendoakan. Tapi lambat laun, ada yang berubah. Farhan sering beralasan ingin beribadah sendiri. Kadang ia tak tidur di kamar karena mengaku ingin itikaf di masjid. Rani pun tiba-tiba mengeluhkan kondisi kesehatannya dan memilih tinggal di kamar terpisah dari Naila. Katanya, agar tak merepotkan jika ia tiba-tiba jatuh sakit. Naila mencoba memahami. Ini tanah suci, pikirnya. Semua orang ingin fokus ibadah. Tapi hatinya mulai terusik ketika 2 malam berturut-turut Farhan baru pulang menjelang subuh dengan aroma parfum yang bukan miliknya. Ketika ditanya, ia menjawab datar. "Aku duduk di dekat jamaah wanita yang memakai parfum menyengat." Naila percaya. Karena ia ingin percaya. Karena ia sedang berada di Mekah, di tanah Allah. Karena ia tak mau berpikir buruk, apalagi kepada suami dan sahabatnya sendiri. Namun malam itu, ketika Naila sedang berdoa lama di depan Ka'bah, dalam tangis dan permohonan panjang, ia membuka mata dan merasa sendiri. Farhan tak ada. Rani juga tidak terlihat. Ia mencoba menyisir pelataran, menelpon mereka, tapi tak ada jawaban. 1 jam, 2 jam, akhirnya ia kembali ke hotel. Dan di lorong hotel yang sepi itu, dari kejauhan, ia melihat pintu kamar Rani sedikit terbuka. Dan dari dalamnya, Farhan keluar dengan langkah terburu-buru. Naila membeku. Farhan terkejut melihatnya, tapi hanya sebentar, lalu bersikap seolah tak terjadi apa-apa. "Oh, Nay, kamu udah balik duluan." Naila tidak menjawab. Matanya menatap pintu kamar Rani yang segera tertutup dari dalam. Hatinya seperti diremas, tapi tubuhnya tetap berdiri tenang. Ia tidak ingin berteriak. Tidak di tempat ini. Tidak di tanah suci.
Tapi sejak malam itu, senyumnya bukan lagi senyum yang sama. Malam itu, Naila sujud lebih lama dari biasanya. Tapi kali ini, bukan hanya doa yang ia panjatkan. Di antara isak dan permohonan, ada satu kalimat yang ia bisikkan dalam hati. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jika ini nyata, jangan biarkan aku hancur. Tapi beri aku cara untuk berdiri dan membuat mereka tahu siapa yang mereka lukai. Dan di balik air matanya, sebuah bara mulai tumbuh perlahan. Bukan dendam, tapi janji bahwa ia tidak akan diam. Langit Mekah masih pekat ketika Naila terbangun oleh rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Sejak Rani tiba, segala sesuatu terasa berubah, meski samar. Farhan, yang biasanya begitu perhatian padanya, kini lebih sering menyendiri. Alasannya selalu sama, ingin fokus ibadah. Naila mengangguk setiap kali Farhan berbicara dengan nada datar, tapi dalam hatinya tumbuh kekosongan yang pelan-pelan menjadi jurang. Hari-hari berlalu dalam diam yang aneh. Setiap pagi, Farhan sudah tidak ada di kamar ketika Naila bangun. Ia mengaku sudah ke Masjidil Haram sejak sebelum azan subuh. Rani pun mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Tidak sehangat biasanya. Tidak lagi memeluk Naila setiap kali hendak berangkat ibadah. Tidak lagi tertawa ringan seperti dulu. Bahkan, ketika Naila bertanya, "Kamu sakit, Ran?" Rani hanya menjawab singkat, sedikit meriang. Kayaknya masuk angin. Ia lalu meminta izin tidur di kamar lain yang lebih tenang. Naila ingin percaya. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya ujian kecil dalam perjalanan suci mereka. Ia bahkan menahan diri untuk tidak berpikir buruk. Namun, keyakinan itu mulai retak malam itu. Ketika malam turun dan udara gurun mulai terasa dingin, Naila berencana melaksanakan tahajud di Masjidil Haram. Ia melirik ke tempat tidur Farhan, kosong. Tak ada pesan, tak ada tanda kemana ia pergi. Hanya sajadah yang terlipat rapi di meja kecil. Jantung Naila berdegup tak karuan, tapi ia menenangkan diri. Mungkin dia sudah duluan ke masjid, seperti biasa. Namun langkah Naila tak membawanya ke masjid. Entah kenapa, kakinya justru membelok ke arah lantai 2, tempat kamar Rani berada. Hatinya diliputi rasa tak menentu, tapi juga dorongan untuk tahu. Pelan-pelan ia menyusuri lorong hotel yang sunyi. Tak ada satupun suara selain detak jantungnya sendiri. Di depan kamar 208, langkah Naila terhenti. Pintu itu terbuka sedikit. Dan dari celah sempit, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Farhan keluar dari kamar dengan kepala tertunduk. Tidak ada buku doa di tangannya. Tidak ada tanda-tanda usai beribadah. Yang ada hanya keheningan yang membunuh. Dan raut wajah bersalah yang tidak cukup cepat ditutupi. Farhan kaget saat melihat Naila berdiri di ujung lorong. "Oh, sayang. Aku. Barusan Rani minta tolong. Dia sakit lagi. Aku cuma," ucapnya tergagap. "Teh hangat," potong Naila pelan. Farhan diam. Hanya mengangguk kecil. Ia tahu alasan itu terdengar terlalu rapuh, terlalu konyol. Naila tidak menangis. Tidak malam itu. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang jauh lebih tenang dari yang seharusnya. Lalu ia melangkah pergi tanpa berkata lagi, membiarkan Farhan berdiri terpaku seperti anak kecil yang baru saja tertangkap mencuri. Di kamar, Naila bersujud. Lama. Sangat lama. Air matanya jatuh tanpa suara, menyerap ke sajadah. Ia tidak mengutuk. Ia tidak mengumpat. Ia hanya berbisik lirih. "Ya Allah, kuatkan aku. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk tidak menghancurkan diriku sendiri." Ia tahu ibadah hajinya harus tetap dijalankan. Tidak boleh ternoda oleh amarah, meski hatinya sudah terbelah 2. Maka, ia tetap pergi ke Masjidil Haram keesokan harinya. Ia tawaf dengan kaki yang lemah, dengan tubuh yang menggigil oleh luka yang baru. Tapi wajahnya tetap teduh. Tidak ada satupun jemaah lain yang tahu, perempuan itu sedang memikul gunung pengkhianatan di pundaknya. Di tengah kerumunan manusia yang menangis dalam doa masing-masing, Naila kembali menangis. Bukan karena merasa ditinggalkan Tuhan, tapi karena tahu, ia baru saja kehilangan 2 orang yang paling ia percayai. Dan lebih dari apapun, luka yang ditinggalkan bukan soal pengkhianatan. Tapi karena dilakukan di tempat paling suci, saat seharusnya mereka bertiga sedang berdamai dengan langit.
Malam-malam berikutnya, Naila tak banyak bicara. Farhan mencoba bersikap seolah semua baik-baik saja. Rani kembali berpura-pura sakit. Naila tidak pernah menegur, tidak bertanya. Ia hanya diam, mengamati. Tapi di dalam diam itu, ia mencatat setiap detail, setiap jam, setiap alasan yang tak masuk akal. Ia tidak butuh bukti lebih, karena hatinya sendiri adalah saksi paling jujur. Dan Naila tahu, perjalanan suci ini tidak hanya mengantarkannya ke tanah haram, tapi juga ke persimpangan hidup yang paling pahit. Ia hanya belum tahu, apakah setelah ini, ia akan pulang sebagai istri, atau sebagai perempuan yang siap menghancurkan dua orang yang sudah menginjak hatinya sampai hancur. Langit Madinah menjingga saat rombongan jemaah tiba dari Mekah. Angin sore yang lembut menyapu wajah Naila yang diam termenung di dalam bus. Tangannya memegang tasbih, tapi bibirnya tak lagi bergerak. Hatinya telah kehilangan kehangatan ibadah yang dulu membuatnya menangis haru. Kini, air mata Naila membawa luka yang lain, luka yang tak berdarah, namun menghancurkan. Sepanjang perjalanan, Farhan duduk di sampingnya, diam 1000 bahasa. Rani duduk di bangku belakang bersama jemaah perempuan lain. Semuanya terasa seperti sandiwara murahan. Dan Naila adalah penonton paling muak yang pernah ada. Setibanya di Madinah, mereka ditempatkan di hotel yang tak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Kamar Naila dan Farhan berada di lantai 5, sedangkan kamar Rani di lantai yang sama, hanya terpaut beberapa pintu. Di malam pertama mereka di kota Nabi, Naila meminta izin untuk salat Isya dan bermalam di masjid. Farhan sempat terlihat ragu, seolah ingin mencegah, tapi Naila bersikeras. Bukan karena semangat ibadah, melainkan karena ia butuh waktu sendiri. Ia ingin menangis tanpa suara, tanpa mata yang menilai, tanpa kehadiran suami dan sahabat yang wajahnya kini menjijikkan untuk dilihat. Di pelataran Masjid Nabawi, tepat di depan makam Rasulullah, Naila bersujud lama. Air matanya tak terbendung. Ia bukan hanya merasa dikhianati sebagai istri, tapi juga sebagai manusia. Perempuan yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk dua orang yang ia kira akan selalu ada untuknya. Ya Rasulullah, bisiknya lirih, di antara ribuan doa orang lain yang memenuhi ruangan. Jika di kota suci inilah engkau beristirahat, maka izinkan aku menitipkan seluruh lukaku. Aku tidak meminta balas. Tapi aku mohon, beri aku keadilan. Tangis Naila pecah lagi. Tubuhnya menggigil. Ia merasa sendirian di dunia. Tapi justru di titik itulah, sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia menyeka air mata. Hatinya yang remuk mulai menata satu hal, pembalasan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Naila tahu, tak ada yang lebih menyakitkan bagi pengkhianat selain dibungkam oleh keteguhan orang yang mereka lukai. Hari-hari di Madinah dihabiskan Naila dengan senyap. Namun di balik senyap itu, ia bekerja. Setiap gerak Farhan dan Rani ia amati. Ia mulai memperhatikan pola. Jam berapa mereka keluar kamar, kemana mereka pergi, bagaimana Farhan sering membawa 2 botol air zam-zam padahal katanya pergi sendiri. Mengapa Rani kerap memakai lipstik ketika hendak keluar, padahal tujuan hanya masjid. Semua terekam dalam ingatannya, rinci, jelas, terstruktur. Suatu malam, Naila berpura-pura tertidur lebih awal. Ia sengaja membiarkan tasnya terbuka sedikit, menaruh paspor dan dompet dalam posisi mencolok. Dan benar saja, 1 jam kemudian, saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Farhan membuka pintu kamar perlahan dan keluar tanpa suara. Naila bangkit, mengenakan abaya hitam dan kerudung panjang. Ia mengikuti Farhan dengan jarak aman, hingga pria itu berhenti di depan kamar Rani. Pintu diketuk 3 kali, lalu dibuka cepat dari dalam. Farhan masuk. Pintu kembali tertutup. Naila tidak merekam, tidak memotret. Ia tidak butuh bukti fisik. Ia sudah terlalu kenyang dengan semua kebohongan ini. Tapi malam itu adalah saksi terakhir dari semua yang ia tahan. Ia tidak menangis. Tidak kali ini. Ia hanya berdiri di lorong hotel yang sunyi, menatap angka di pintu kamar Rani, dan membisikkan janji dalam hati. Aku tidak akan memaafkan. Keesokan harinya, Naila mulai mencatat semua nama jemaah, semua nomor kamar, semua waktu keluar masuk.
Ia ingin saat kembali ke tanah air, tidak ada ruang bagi Farhan dan Rani untuk menyangkal. Ia mencari tahu apakah keduanya juga tergabung dalam grup WhatsApp rombongan, apakah mereka berinteraksi secara pribadi di aplikasi itu. Ia mulai menyimpan foto-foto kamar, waktu perjalanan, bukti kecil yang nantinya akan membentuk mozaik besar pengkhianatan mereka. Ia bahkan meminta staf hotel mencetak rekam CCTV dengan alasan kehilangan barang. Tak ada yang curiga. Semua berjalan seperti biasa. Naila memainkan perannya dengan mulus, sebagai istri yang kuat, sahabat yang bijak, dan jemaah yang taat. Tapi di dalam dirinya, ia adalah perempuan yang sedang menunggu waktu untuk membalas. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengembalikan semua luka, agar mereka tahu rasanya dicabik-cabik tanpa ampun. Malam terakhir di Madinah, Naila duduk di taman kecil belakang masjid, menghadap langit yang tak berbintang. Farhan mengajaknya bicara, tapi Naila hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kita pulang besok. Aku sudah siap." Farhan mengangguk, tak menyadari bahwa senyum itu adalah akhir dari segalanya. Sebuah penutup untuk kisah yang akan berubah menjadi medan perang. Naila tidak akan berteriak, tidak akan memaki. Ia akan memiskinkan mereka dengan satu persatu rencana yang telah ia susun di bawah langit Madinah. Langit yang menyaksikan lahirnya janji. Kau tikam aku, kupatahkan hidupmu. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 5 pagi. Matahari baru saja naik, menyinari wajah-wajah lelah para jemaah yang pulang dari perjalanan suci. Orang-orang berpelukan dengan keluarga, ada yang menangis haru, ada yang tertawa lega. Tapi di tengah keramaian itu, Naila melangkah perlahan, seolah tak ingin terlihat pulang sebagai perempuan yang patah hati. Farhan menggenggam koper besar, berdiri tak jauh dari Naila. Ia mencoba tersenyum setiap kali mata mereka bertemu, seakan ingin meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara Rani berdiri bersama rombongan wanita, namun sesekali matanya mengarah pada Farhan. Sekilas, licik, dan menyebalkan. Setibanya di rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah besar yang dibangun Naila dari hasil kerja kerasnya kini seolah jadi panggung kebisuan. Farhan kembali dengan rutinitasnya. Kantor, rapat, bisnis, dan pulang larut malam. Rani pun mulai sering berkunjung ke rumah Naila dengan alasan kangen, atau kadang dengan alibi, ada proyek kolaborasi. Wajahnya tetap manis, ucapannya tetap lembut, tapi Naila sudah tahu semuanya palsu. Dan kepalsuan itu justru membuatnya muak. Naila tak lagi menangis. Ia terlalu tenang untuk dianggap bodoh, dan terlalu tenang pula untuk disangka menyimpan rencana. Ia tersenyum pada Rani seperti biasa, menyuguhkan teh dan kue, menanyakan kabar ibunya. Bahkan masih memeluknya ketika Rani pamit pulang. Tapi setiap pelukan yang Naila berikan sekarang hanyalah pelukan perpisahan yang belum dikatakan. Sementara Farhan mulai lupa diri. Ia tak lagi menyembunyikan pesan-pesan dari Rani. Naila beberapa kali melihat nama Rani muncul di layar ponselnya. Siang hari, malam hari, bahkan saat Farhan ada di sampingnya. Kadang Farhan pergi keluar rumah dengan alasan meeting mendadak. Padahal Naila tahu betul siapa yang ia temui. Ia tahu hotel tempat Farhan sering mampir, tahu nomor plat mobil yang digunakan, bahkan tahu siapa resepsionis yang membantu check-in. Ia tahu semuanya, tapi tetap diam. Karena Naila sedang menyusun sesuatu. Malam demi malam, ia duduk di ruang kerjanya yang sunyi. Laptop terbuka, ratusan dokumen disusun ulang. Semua aset atas nama perusahaan ia rapikan pelan-pelan. Beberapa surat kuasa diam-diam ia cabut. Rekening bisnis yang dulunya bisa diakses bersama Farhan, kini sudah hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Tak ada yang mencurigai. Naila terlalu pintar untuk membuat itu terlihat mencolok. Di satu sisi, ia mulai mendekati beberapa pengacara ternama. Ia tak ingin gegabah. Ini bukan tentang amarah semata, tapi soal kehormatan dan keadilan. Ia butuh waktu, butuh kelengkapan, butuh strategi. Karena kalau Naila ingin menjatuhkan seseorang, ia ingin mereka jatuh sampai tak bisa bangkit. Rani semakin sering datang, bahkan mulai menginap. Kadang membantu Naila di dapur, seolah semuanya seperti dulu. Kadang tertawa bersama Farhan saat nonton film di ruang keluarga. Tapi Naila hanya duduk di ujung sofa,
tersenyum hambar. Ia mencatat semuanya, tanpa kata, tanpa sikap mencurigakan. Hingga suatu hari, Naila mengundang Rani makan siang di kafe miliknya. Ia memilih tempat di sudut, agak tertutup, dengan 2 gelas mocktail dan sepiring dessert yang ia susun sendiri. Rani datang dengan gaun biru langit dan parfum mahal. Duduk anggun di hadapan Naila. "Aku senang kita tetap bisa begini," kata Rani dengan suara lembut. "Setelah haji, aku merasa kita lebih dewasa." Naila hanya menatapnya, lalu tersenyum. "Kau benar, Ran. Setelah haji, aku belajar satu hal." "Apa itu?" Naila menatap keluar jendela. Bahwa tidak semua yang ikut ke Tanah Suci akan pulang dengan hati yang bersih. Rani terdiam. Ada keraguan di wajahnya. Tapi ia segera menutupinya dengan senyum basa-basi. Naila membalas senyum itu dengan tatapan yang menusuk. "Kau tahu, Ran, aku sedang menulis buku baru." "Oh ya? Tentang apa?" "Pengkhianatan," jawab Naila pelan, "yang terjadi di tempat paling suci." Rani terbatuk kecil. Wajahnya sedikit memucat. Tapi Naila bangkit dengan tenang, mengambil tasnya, dan menepuk bahu Rani pelan. "Terima kasih sudah datang. Makanannya kubungkuskan. Kau bisa bawa pulang, atau kasih ke Farhan. Terserah." Senyumnya mengerikan. Penuh kesadaran bahwa permainan sudah dimulai. Malam itu, Naila menulis satu kalimat di catatan pribadinya. "Aku pulang bukan lagi sebagai istri yang setia. Aku pulang sebagai istri yang luka. Dan luka ini tidak akan sembuh, sampai mereka merasa seperti yang kurasa." Pagi itu langit Jakarta digelayuti mendung, seolah menyatu dengan perasaan Naila yang dingin dan gelap. Di balik kaca jendela ruang kantornya yang besar dan sunyi, ia menatap keluar dengan mata kosong. Dulu ruangan ini sering dipenuhi tawa Farhan dan Rani saat mereka membahas strategi bisnis. Kini, tempat yang sama akan menjadi saksi kehancuran dua manusia yang tega menancapkan pisau di punggungnya. Naila duduk dengan tenang di meja kerjanya. Di hadapannya, tergeletak beberapa dokumen penting, berisi pengalihan saham, peralihan hak penuh atas kepemilikan aset perusahaan, hingga penghapusan nama Farhan dari struktur kepemilikan dan dewan direksi. Semuanya telah ditandatangani, disahkan, dan diamankan secara hukum. Ia menyusun semuanya perlahan. Bertahun-tahun ia belajar dari bawah, dan kini tak ada satu celah pun bagi Farhan untuk menggugat. Selama ini Farhan memang hanya menumpang nama. Semua ide, modal, bahkan kerja lapangan, adalah kerja keras Naila. Tapi demi menjaga nama suaminya, Naila memberinya panggung, membiarkan orang-orang menyebut Farhan visioner, pemimpin hebat, otak bisnis. Dan kini, dengan tangan yang sama, Naila mencabut semua nama itu. Satu demi satu. Tak berhenti di situ. Naila juga memerintahkan tim audit internal untuk menyisir semua transaksi yang melibatkan Departemen Pemasaran, tempat Rani menjabat sebagai kepala divisi. Ia tahu, di balik senyum dan ambisi, Rani menyimpan kerakusan yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan benar saja. Dalam laporan audit itu, ditemukan sejumlah transaksi mencurigakan. Dana promosi yang tidak sesuai bukti, kwitansi fiktif, transfer ke rekening pribadi dengan nama samaran. Semua terjadi secara bertahap dalam 2 tahun terakhir, periode yang persis berbarengan dengan kedekatan Rani dan Farhan. Naila menatap angka-angka itu dengan perasaan hampa. Ia tak marah. Ia hanya lelah. Tapi di balik kelelahan itu, ada tekad yang mendidih. Ia akan pastikan bahwa orang-orang yang membungkus pengkhianatan dengan senyum palsu tidak akan bisa lagi berdiri dengan kepala tegak. Esok harinya, Naila memanggil Rani ke ruangannya. Rani datang dengan gaya seperti biasa, percaya diri, anggun, dan sedikit terlalu mewah untuk ukuran karyawan biasa. Ia duduk tanpa beban, mengira bahwa Naila tetaplah Naila yang dulu, lembut, sabar, dan mudah dimanipulasi. "Ada yang ingin dibahas, Nay?" tanyanya sambil membuka catatan di ponsel. Naila menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal." "Apa?" "Kau tidak lagi bekerja di sini." Rani terkesiap, mencoba tertawa menutupi gugupnya. "Maksudmu, diberhentikan? Atau?" "Aku punya cukup bukti penggelapan dana yang kau lakukan.
Tapi aku tidak akan membawa ini ke jalur hukum. Belum. Kau hanya perlu pergi, dan jangan pernah lagi menjejakkan kaki di perusahaan ini. Wajah Rani memucat. Naila, dengar dulu, aku. Dan mulai hari ini, lanjut Naila tenang, aksesmu ke sistem, email kantor, dan rekening pengeluaran perusahaan sudah diblokir. Rani berdiri dengan panik. Kau tidak bisa seenaknya. Oh, aku bisa. Perusahaan ini milikku. Sudah sah. Semua surat ada di tanganku. Seketika itu juga, 2 staf keamanan masuk atas isyarat Naila. Mereka berdiri sopan tapi tegas di belakang Rani. Wajah Rani tak lagi bisa menyembunyikan keterkejutannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kalah. Ia menatap Naila, mencoba mengoreksi rasa iba. Tapi Naila hanya menatapnya datar. Aku pernah percaya padamu, Ran. Bahkan lebih dari yang seharusnya. Tapi kau tikam aku. Dan hari ini, aku patahkan hidupmu. Dengan langkah goyah, Rani meninggalkan ruangan. Di luar, seluruh staf melihatnya dibimbing keluar gedung. Tak ada lagi senyum di wajahnya. Hanya kepanikan dan kehancuran yang pelan-pelan mulai menyelimuti hidupnya. Sementara itu, Farhan tak kalah terpukul. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia pulang dengan wajah cemas. Ada apa ini, Nay? Namaku hilang dari dewan direksi? Akun rekening perusahaan juga dibekukan. Naila menatap suaminya dari balik meja makan. Ia sedang menyuapi ibunya yang sakit. Wajahnya tetap tenang. Apa kau baru sadar, Farhan? Dunia ini bukan milikmu. Farhan membanting dokumen yang dibawanya. Kau pikir bisa mempermalukanku begitu saja? Kau lupa siapa aku? Naila menatapnya, kali ini tanpa senyum. Aku tidak mempermalukanmu, Farhan. Aku hanya mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Dan sekarang, tempatmu bukan lagi di sampingku. Juga bukan di puncak kekuasaan yang dulu kau duduki pakai namaku. Farhan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak punya kuasa atas apapun. Rumah itu bukan miliknya. Perusahaan bukan lagi tempatnya. Nama baiknya tercoreng. Dan Rani, satu-satunya tempat ia bersembunyi, kini juga tengah tenggelam dalam kekacauan. Malam itu, Naila menatap langit dari balkon kamarnya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma keadilan yang perlahan mulai terasa. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi satu persatu luka di hatinya kini mulai berganti dengan kepuasan yang pelan-pelan mengobati. Mereka tikam aku, dan kini, aku patahkan hidup mereka. Jakarta tak pernah benar-benar tidur. Tapi di sebuah sudut kota yang dulu dipenuhi cahaya kesuksesan, kini hanya tersisa bayangan. Sejak hari pemecatan itu, nama Rani perlahan lenyap dari dunia bisnis. Berita tentang penggelapan dana menyebar kemana-mana, pelan tapi pasti, seperti racun yang menyusup ke pembuluh darah. Tak ada perusahaan yang mau menyentuh namanya. Rekan bisnis menjauh, klien memutus kerjasama. Dan seperti efek domino, semua yang pernah ia bangun runtuh hanya dalam hitungan minggu. Di apartemen kecil yang kini jadi satu-satunya tempat berteduh, Rani menatap cermin dengan mata sembab. Mata yang dulunya penuh percaya diri kini dihiasi lingkar hitam dan kegelisahan. Di ponselnya, pesan-pesan masuk bertubi-tubi, bukan lagi pujian, tapi gugatan. Tak sedikit yang menagih utang, mempertanyakan fee proyek fiktif, atau bahkan mengancam mempidanakan. Dan Farhan, laki-laki yang katanya cinta, kini justru jadi musuh baru. Ini semua salah kamu, Rani, bentak Farhan dalam satu panggilan video. Kamu janji semuanya aman. Sekarang aku bangkrut. Nama gue hancur. Rani mendesis kesal. Salahku? Bukankah kamu juga yang suruh aku cairkan dana promosi itu? Jangan bersih sendiri. Gue cuma ikuti rencana lo. Dan lo janji Naila gak bakal tahu. Lo yang bego, ketahuan. Lo yang gak hati-hati. Kita sama-sama hancur sekarang. Dan itu karena lo. Panggilan ditutup dengan amarah dan caci maki. Saling menyalahkan tak bisa menyelamatkan apapun, tapi keduanya terus melakukannya, seperti dua orang tenggelam yang saling menjambak untuk mengapung. Sementara itu, Naila hidup dalam keheningan yang tenang.
Ia tak pernah muncul di media, tak pernah bicara sepatah kata pun soal skandal itu. Ia biarkan publik menebak. Ia biarkan mereka dihukum oleh cerita yang mereka buat sendiri. Suatu sore, Naila duduk di ruang tamu bersama ibunya. Di meja, ada dokumen perceraian yang telah diteken. Resmi. Sah. Farhan kini bukan siapa-siapa. Bukan suaminya, bukan pemilik bisnis, bahkan bukan ayah dari anak yang tak pernah mereka miliki. Apa kamu yakin, nak? Tanya ibunya lembut. Naila mengangguk. Aku tidak kehilangan siapa-siapa, Bu. Aku hanya membuang racun yang terlalu lama kupendam. Ia bangkit, mengambil jaket, dan menyuruh asistennya menyiapkan mobil. Hari itu ia hendak menghadiri konferensi wirausaha wanita, undangan khusus yang datang tak lama setelah kasus Farhan dan Rani meledak. Naila menjadi simbol kekuatan perempuan. Bukan karena membalas dendam, tapi karena ia bertahan, menyusun, dan menjatuhkan bukan dengan emosi, tapi strategi. Di tempat lain, Rani hanya bisa menonton Naila dari layar berita. Di sana, perempuan yang dulu ia injak martabatnya kini berdiri dengan anggun, berbicara di depan ribuan orang, memberikan inspirasi tentang kekuatan batin, ketegasan, dan prinsip. Tangis Rani pecah malam itu. Ia menangisi banyak hal, kekuasaan yang hilang, reputasi yang hancur, dan sahabat yang ia hianati hingga berubah jadi musuh paling kejam. Namun bukan Naila yang menjadikannya musuh. Dirinyalah yang memilih menjadi pabrik pengkhianatan, memproduksi dusta, menjual kepercayaan, dan menginjak persahabatan sendiri demi nafsu sesaat. Dan kini, di balik kehancuran yang ia alami, hanya satu wajah yang muncul di benaknya. Naila, sahabatnya. Perempuan yang pernah ia peluk, pernah ia pelajari setiap luka dan tawa. Tapi kini, sosok itu tak akan pernah kembali. Karena sekali dikhianati, kepercayaan tak akan tumbuh lagi, bahkan dari puing-puing sekalipun. Sidang perceraian Naila dan Farhan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ruangan penuh sesak oleh awak media dan pengamat keluarga. Nama mereka bukan sekadar perkara rumah tangga biasa. Ini adalah cerita perselingkuhan yang merusak pondasi dua keluarga, mencoreng kepercayaan, dan menghanguskan reputasi yang selama ini dibangun dengan topeng ketulusan. Naila duduk di bangku penggugat dengan wajah dingin. Gaun abu-abu sederhana membalut tubuhnya, rambut disanggul rapi. Tak ada tangis, tak ada amarah yang meluap, hanya sorot mata tajam yang menyimpan letupan. Di sebelahnya, pengacaranya menyerahkan berkas-berkas. Bukti transfer, rekaman CCTV di Hotel Mekah, jejak komunikasi Farhan dan Rani, serta dokumen pengalihan aset yang selama ini dicuri secara perlahan. Sementara Farhan duduk di seberang, wajahnya lusuh. Ia tak lagi tampak seperti pria sukses yang dulu dielu-elukan. Jas yang ia pakai kebesaran, dasinya miring, dan rambutnya tak sempat disisir rapi. Ia duduk dengan gelisah, sesekali memandang Naila yang tak sekalipun membalas tatapan. Hakim membacakan gugatan satu persatu. Dan setiap kalimat seolah menampar wajah Farhan di hadapan publik. Tentang perselingkuhan yang terjadi di Tanah Suci. Tentang rekening ganda yang disembunyikan. Tentang bisnis fiktif yang mengatasnamakan proyek bersama. Tentang Rani, sahabat Naila sendiri yang menjadi duri paling dalam di punggungnya. Setiap kalimat seolah membuka luka-luka yang selama ini Naila jahit dengan tenang. Tapi hari ini, semuanya dilepaskan. Dipertontonkan. Dibuka hingga tak ada lagi yang bisa disangkal. Saudara tergugat terbukti secara hukum telah melanggar ikatan pernikahan dan norma kesusilaan, ucap hakim tegas. Gugatan cerai diterima. Seluruh aset yang terdaftar atas nama penggugat dikembalikan kepada yang bersangkutan. Anak, jika ada, berada dalam hak asuh penuh penggugat. Sidang selesai. Sorak tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa pengamat dan pendukung Naila. Namun Naila hanya mengangguk singkat dan bangkit. Ia tak datang untuk bersorak. Ia datang untuk menutup lembaran. Sementara Farhan hanya bisa menunduk. Ia tahu tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Semuanya habis. Bahkan harga dirinya sendiri tak sanggup ia bawa keluar dari ruang sidang itu. Beberapa hari setelahnya, kabar tentang Farhan menyebar. Ia dipecat dari perusahaan mitra. Kredit mobilnya ditarik. Ia menumpang tinggal di rumah kontrakan saudaranya,
Tapi hanya bertahan 2 minggu sebelum diminta keluar karena sang istri saudara tak tahan mendengar desas-desus tetangga. Farhan kini tinggal di rumah petak sempit di pinggir kota, tak jauh dari terminal. Ia mulai berutang ke teman-teman lama. Beberapa tak menjawab. Beberapa menolak dengan sopan. Lebih menyakitkan, ibunya sendiri memintanya menjauh. "Kamu memalukan, Farhan. Jangan pulang dulu." Tetangga tiap hari nanya-nanya, "Ibu malu?" Kata, "Malu," seperti peluru yang menembus jantungnya. Ia menghidupi keluarga itu bertahun-tahun, tapi hari ini justru dikucilkan oleh darah daging sendiri. Rani pun tak lebih baik nasibnya. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk. Dindingnya tipis, kipas angin berderit, dan suara tangisan bayi dari kamar sebelah tak pernah berhenti. Setiap malam, ia memeluk dirinya sendiri, menatap plafon dengan mata sembab. Dulu ia membayangkan hidup dengan Farhan akan memberinya kenyamanan dan kuasa. Tapi kenyataan memaksanya tidur di kasur tipis dengan dinding yang basah karena bocor. Suatu malam, ia menulis pesan panjang ke Farhan. "Kita pernah punya segalanya. Tapi kita rusak segalanya karena terlalu mabuk nafsu. Aku benci kamu. Tapi aku lebih benci diriku sendiri." Pesan itu tak pernah dikirim. Ia menghapusnya. Ia tahu tak akan ada yang berubah. Sementara itu Naila justru memulai langkah baru. Ia memperluas bisnis, memperkerjakan para janda korban KDRT sebagai staf produksi, menyumbangkan sebagian laba untuk rumah singgah perempuan, dan menjadi pembicara di berbagai forum perlindungan perempuan. Hidupnya tak lagi tentang membalas, tapi membangun. Tapi dalam diamnya, ia tetap tahu satu hal. Farhan dan Rani memilih nafsu dan mengira itu akan memberi mereka segalanya. Tapi sekarang, yang tersisa hanya rasa pahit, karena rasanya telah ia lumat habis, sampai tak bersisa. Langit Jakarta sore itu mendung. Hujan belum turun, tapi awan menggantung berat seolah ikut menyimpan rahasia dunia. Di dalam mobil berwarna hitam yang melaju pelan, Naila duduk di bangku belakang, matanya menerawang keluar jendela. Ia baru saja dari seminar kewirausahaan untuk perempuan penyintas kekerasan rumah tangga, diundang sebagai pembicara utama. Di sana, ia bercerita, bukan tentang dendam, tapi tentang kekuatan untuk bangkit. "Kadang," katanya tadi, "yang paling menyakitkan bukan kehilangan, tapi mengetahui bahwa orang yang kau cintai adalah tangan yang mendorongmu ke jurang." Para peserta diam, beberapa meneteskan air mata. Naila pun nyaris menahan tangisnya sendiri. Namun ia tahu, di atas panggung, ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati, tapi perempuan yang memilih bangkit tanpa menjadi monster dari luka yang sama. Mobilnya berhenti di lampu merah kawasan Kuningan. Matanya masih menatap keluar jendela ketika ia melihat sosok 2 orang di pinggir jalan. Seorang pria dan wanita, berpakaian lusuh, memeluk kantong plastik berisi barang bekas, wajah kusut dan lelah seperti tertampar waktu. Naila membeku. Farhan. Rani. Mereka berjalan pelan menyusuri trotoar. Farhan memungut kardus bekas, dan Rani sesekali menyodorkan tangan ke pengendara mobil yang lewat, meminta receh dengan suara parau. Sejenak dunia Naila seolah membisu. Tak ada klakson, tak ada suara pengemudi, hanya detak jantung yang menggema di telinganya. Itu mereka. Dulu pria itu memanggilnya cinta, dan perempuan itu menyebut dirinya sahabat. Kini, mereka bahkan tak sanggup menatap siapapun karena malu. Kedua manusia yang pernah mengisi bab paling menyakitkan dalam hidup Naila, kini menjadi siluet luka yang berjalan di antara debu dan asap kendaraan. Rani sempat melihat ke arah mobil Naila, tatapan mereka bertemu. Namun Naila tak menurunkan kaca, tak memberi uang, tak memberi sapaan. Hanya diam, dengan mata tajam dan wajah tanpa belas kasihan. Tidak ada dendam di sana. Tidak juga kasihan. Hanya pengakuan diam-diam dari takdir, bahwa hidup memang tak pernah lupa mencatat. Farhan menarik tangan Rani menjauh, membisikkan sesuatu yang membuat mereka berjalan lebih cepat, menunduk, menjauh dari pandangan. Mereka tahu, tak ada lagi tempat untuk menjilat luka di depan Naila. Dunia telah berbalik. Dan Naila, perempuan yang mereka tikam bersama, kini menjadi saksi bisu kehancuran yang mereka buat sendiri. Ketika lampu berganti hijau, mobil kembali melaju. Asisten pribadi Naila di kursi depan sempat melirik ke belakang,
ragu untuk bertanya. Tapi Naila hanya tersenyum kecil, seolah menjawab tanpa kata. Aku pernah mencintai mereka, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Tapi cinta tanpa penghargaan adalah racun. Dan hari ini, racunnya sudah habis kubuang. Mobil melaju makin jauh, meninggalkan bayang dua manusia yang kini bahkan tak lagi bisa menyebutkan nama sendiri dengan bangga. Dan Naila, tanpa berkata apa-apa, tahu satu hal. Ia telah menang. Bukan karena melihat mereka jatuh, tapi karena ia berhasil berdiri tanpa menginjak siapapun. Dan itu lebih dari cukup. Suasana aula kecil itu terasa hangat meski tak mewah. Di depan duduk puluhan perempuan dari berbagai latar belakang. Ada yang mengenakan kerudung lusuh, ada yang masih tampak remaja dengan mata sembab, dan ada pula ibu-ibu berusia 40-an dengan bekas luka di sudut wajah. Semua hadir dengan satu alasan, ingin sembuh. Naila berdiri di hadapan mereka dengan mikrofon di tangan. Gaunnya sederhana, suaranya lembut, tapi ada kekuatan yang tak terlihat di balik setiap kata yang diucapkannya. Aku berdiri di sini bukan sebagai orang yang tidak pernah terluka, tapi sebagai seseorang yang berdarah, lalu belajar berjalan sambil tetap berdarah. Mata para perempuan itu mulai berkaca-kaca. Naila tahu luka yang mereka bawa. Ia tahu rasanya ketika kepercayaan dikhianati, ketika cinta justru menjadi pisau yang mengiris perlahan, dan ketika air mata harus ditahan di balik senyum demi anak atau demi harga diri yang hampir runtuh. Dulu, lanjut Naila, suaranya bergetar namun mantap, aku juga pernah dicintai oleh orang yang membuatku merasa tidak berharga. Aku pernah mempercayai sahabat yang menusukku dari belakang. Tapi kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Ketika dunia menganggap aku harus tetap diam karena aku perempuan. Ruang itu hening. Lalu terdengar isak tertahan dari sudut kiri. Seorang perempuan muda menutupi wajahnya, menangis terisak. Naila menghampiri, menggenggam tangannya dengan lembut. Tak apa menangis. Tapi jangan biarkan mereka menang jika air mata kalian tak membuat kalian bangkit. Yayasan yang Naila dirikan bernama Langkah Perempuan, tempat perlindungan, pelatihan, dan pemberdayaan bagi para perempuan korban kekerasan emosional dan pengkhianatan. Yayasan itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah rumah untuk luka-luka yang tak bisa diceritakan ke sembarang orang. Di sana, perempuan belajar menjahit, berdagang, mengelola keuangan pribadi, bahkan terapi seni dan menulis untuk melepas trauma. Naila membangun semuanya dari nol. Ia menjual beberapa propertinya dan mengajak beberapa rekan terapis serta psikolog untuk terlibat. Ia tak ingin perempuan lain harus mengalami kesendirian seperti yang ia rasakan dulu. Namun, meskipun langkahnya tegap di luar, Naila tahu betul, ada ruang kecil di hatinya yang tak akan pernah sembuh. Ruang itu adalah tempat ia menyimpan perih diam-diam. Tentang malam-malam di tanah suci yang seharusnya suci, tentang suaminya yang mencuri bukan uang, tapi harga diri, dan tentang sahabatnya yang menjadikan persahabatan sebagai topeng untuk mencuri suami. Saat duduk di ruang kerjanya yang sederhana di lantai 2 yayasan, Naila kadang memandang foto lamanya bersama Rani dan Farhan. Ia tidak menyimpannya karena rindu, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah berdiri di tepi jurang dan tidak melompat. Beberapa kali ia bermimpi buruk tentang malam itu di Mekah, saat ia melihat Farhan keluar dari kamar hotel Rani. Dalam mimpinya, tubuhnya membeku, seperti hari itu. Tapi dalam mimpinya yang lain, ia justru bisa bersuara, berteriak, menampar, dan pergi. Kenyataan tak sekuat mimpi. Tapi dari kenyataan itulah kekuatannya lahir. Dia masih manusia. Masih bisa merasa sakit. Tapi ia memilih untuk tidak menjadi orang yang sama seperti mereka. Aku tidak ingin membalas dengan cara yang sama, ucapnya pada seorang jurnalis yang mewawancarainya dalam sebuah program televisi. Aku ingin mereka tahu bahwa aku menang bukan karena membuat mereka kalah, tapi karena aku tidak menjadi seburuk mereka. Naila menutup hari itu dengan menuliskan satu kalimat di jurnal harian miliknya. Luka ini tak akan pernah sembuh seutuhnya. Tapi setiap kali aku melihat seorang perempuan berdiri lagi setelah jatuh, lukaku berubah jadi tenaga. Dan itu cukup untuk membuatku terus hidup. Langit sore itu mulai jingga ketika Naila menutup jendela ruang kerja di lantai 2 yayasan. Udara sejuk berembus pelan, membawa aroma tanah basah usai hujan siang tadi. Di meja kayu usang itu,
Secangkir teh melati yang belum disentuh mulai mendingin. Ia menatap selembar surat di hadapannya. Surat dari seorang perempuan muda bernama Salsabila, salah satu peserta program pemulihan di Yayasan Langkah Perempuan. Terima kasih, Kak Naila. Bukan karena akan membuat kami lupa luka, tapi karena akan mengajarkan bahwa luka tidak harus membuat kami jadi lemah. Saya tak tahu harus bagaimana jika tak bertemu Akak. Saya ingin seperti Akak, tegar, kuat, tapi tetap punya hati. Air mata Naila jatuh pelan. Bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur. Dulu, ia pernah merasa hidupnya hancur. Tubuhnya utuh tapi jiwanya seperti serpihan kaca yang tersebar di lantai. Tapi hari ini, ia tahu, dari serpihan itu, ia telah membangun sesuatu yang utuh. Bukan rumah baru, bukan cinta baru, tapi diri sendiri yang baru. Malam itu ia duduk di teras rumah, memandangi bintang yang jarang muncul di langit kota. Di sampingnya, sebuah album tua berisi foto-foto perjalanan haji dulu. Ia membuka halaman di mana foto dirinya, Farhan, dan Rani tersenyum bersama di depan Ka'bah. Naila tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang penuh penerimaan. Aku pernah percaya pada mereka, bisiknya lirih, dan itu bukan kesalahan. Kesalahan adalah ketika aku berhenti percaya pada diriku sendiri. Ia tak pernah lagi bertemu Farhan atau Rani setelah melihat mereka terakhir kali di jalanan. Entah di mana mereka sekarang, entah bagaimana nasib mereka. Tapi Naila tak lagi mencari tahu. Ia tak butuh melihat mereka jatuh untuk merasa menang. Ia hanya butuh tahu bahwa dirinya telah benar memilih jalan. Malam itu, Naila menulis sebuah pesan untuk dirinya sendiri dalam jurnal yang telah menemaninya sejak awal badai rumah tangganya. Kepercayaan itu rapuh. Sekali pecah, tak bisa kembali utuh seperti semula. Tapi dari pecahan itulah aku belajar bahwa menjaga harga diriku jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang hanya membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku bukan perempuan sempurna. Aku pernah marah, kecewa, benci, bahkan ingin balas dendam. Tapi aku memilih jalan yang membuatku tetap menjadi manusia, bangkit tanpa menjadi kejam. Kini aku tahu, akhir dari luka bukanlah saat kita melupakan rasa sakit itu, tapi saat kita bisa menatapnya dan berkata, terima kasih. Karena luka inilah aku bisa menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih hidup. Dan itulah akhirnya. Bukan akhir cerita yang penuh kebahagiaan palsu, tapi akhir yang nyata, yang jujur. Tentang seorang perempuan yang sempat patah, namun tak hancur. Tentang air mata yang tak membuatnya lemah, tapi menyuburkan kekuatannya. Tentang kepercayaan yang pernah dihancurkan, namun tidak membuatnya lupa bahwa ia layak dicintai, pertama-tama, oleh dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling menyakitimu yang harus kau ingat, tapi siapa dirimu setelah semua rasa sakit itu berlalu. Dan Naila telah menjadi jawaban dari semua luka yang pernah tak bisa ia pahami.